Hai teman-teman, perkenalkan, saya Rahel Rona Uli Kurniasi Napitupulu, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dengan Prodi Pendidikan Kimia, NIM 4203131064. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu teori hibridisasi, apa itu bentuk molekul, serta bagaimana menggambarkan bentuk molekul 3 dimensi pada suatu senyawa menggunakan aplikasi Kingdra Chemical Structure Editor. Pembahasan yang pertama yaitu, apa itu teori hibridisasi? Teori hibridisasi merupakan sebuah konsep bersatunya orbital-orbital atom membentuk yang namanya orbital hibrid yang baru yang sesuai dengan penjelasan kualitatif sifat ikatan atom. Maksudnya apa sih sifat kualitatif ikatan atom itu? Nah, dari pengertian tersebut, maksudnya itu adalah jika atom akan membentuk ikatan dengan atom lain, maka atom tersebut harus merubah bentuk orbitalnya sehingga memiliki bentuk dan tingkat energi yang sama. Pada layar, kita juga melihat yang namanya orbital hibrid, tepat yang di garis bawah warna merah. Orbital hibrid maksudnya adalah kombinasi atau penggabungan dua atau lebih orbital atom dalam sebuah atom. Contohnya bisa kita lihat pada molekul CH4. Nah, pada molekul CH4, di situ ada C sama dengan 6, yaitu 1s2, 2s2, dan 2p2. Nah, keempat elektron tersebut tidaklah ekivalen dengan 1 pada 1 orbital 2s dan 3 pada orbital 2p, sehingga tidak dapat menjelaskan penyebab C pada CH4 dapat membentuk 4 ikatan ekivalen. Nah, oleh karena itu, satu elektron dari orbital pada tingkat dasar atom C, yaitu nomor 2s, dipromosikan ke orbital 2p, mempunyai konfigurasi sehingga C mempunyai 4 elektron yang tunggal, seperti yang bisa kita lihat pada layar. Sehingga C6 sama dengan 1s2, 2s2, 2p2 mengalami hibridisasi menjadi C6 sama dengan 1s2, 2sp3. Maka keempat ikatan ini akan membentuk yang namanya sudut tetrahedron. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Di situ jelas terlihat CH4, bagaimana dia membentuk sudut yang namanya tetrahedron tadi. Tapi teman-teman perlu ingat, ada tambahan sedikit atau catatan kaki mengenai teori hibridisasi. Aturan tentang hibridisasi dalam pembentukan ikatan senyawa, yaitu yang pertama, orbital yang bergabung harus mempunyai tingkat energi yang sama atau hampir sama. Yang kedua, orbital hibrid yang terbentuk sama banyaknya dengan orbital yang bergabung. Yang ketiga, dalam hibridisasi, yang bergabung itu adalah orbital dan bukan elektronnya. Dan yang keempat, sebagian besar orbital hibrid bentuknya mirip, tetapi tidak terlalu identik. Di sini kita bisa melihat bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi. Ada sp, bentuk orbitalnya berbentuk linear, kemudian ada sp kuadrat, yaitu segitiga sama sisi, kemudian ada sp pangkat 3, bentuk orbitalnya berupa tetrahedron, kemudian ada orbital sp pangkat 3d, bentuk orbitalnya berupa bipiramida trigonal, dan ada sp pangkat 3d kuadrat, bentuk orbital hibridanya berupa oktahedron. Nah, pada layar, kita juga bisa melihat bentuk geometri molekul berdasarkan PEI dan PEB atau pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas. Untuk bentuk molekul linear, kita memiliki PEB 0 dan juga PEI 2. Kita juga bisa melihat trigonal planar memiliki PEB 0 dan PEI-nya 3. Untuk trigonal piramida, kita bisa melihat PEB-nya sebanyak 1 dan PEI-nya sebanyak 3. Ada juga trigonal bipiramida memiliki PEB 0 dan PEI-nya sebanyak 5. Kemudian ada juga oktahedral memiliki PEB sebanyak 0 dan PEI sebanyak 6. Sampai yang terakhir di situ bisa kita lihat ada segi 4 datar memiliki PEB. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menggambar bentuk molekul suatu senyawa menggunakan aplikasi Kingdra Chemical Structure Editor. Dengan contoh senyawanya kita ambil NH3 dan juga BF3. Nah teman-teman, sebelum kita menggambar bentuk molekul daripada NH3 dan CO2, ada baiknya kita simak video berikut ini mengenai NH3 dan CO2. Check it out! Amonia adalah
adalah senyawa nitrogen dan hidrogen yang mempunyai aroma yang menyengat dan aromanya sangat khas. Pembentukan molekul amonia terjadi dari ion nitrogen yang bermuatan negatif dan 3 ion hidrogen yang bermuatan positif. Oleh karena itu, disebutlah NH3 sebagai rumus kimia dari amonia tersebut. Amonia dapat terjadi secara alami atau bahkan diproduksi. Amonia tersedia dalam bentuk gas dan juga cair. Zat amonia sendiri memiliki sifat-sifat yang merupakan karakteristik dari sebuah zat. Di antaranya, amonia adalah gas yang tidak berwarna dengan bau yang sangat menyengat. Kemudian, amonia memiliki sifat mudah larut dalam air. Dalam kondisi normal, 1 liter air dapat melarutkan kurang lebih 1180 liter amonia. Titik beku zat amonia yaitu minus 78 derajat Celcius. Dan titik didih dari amonia tersebut adalah 33 derajat Celcius. Amoniak adalah suatu zat yang mudah terbakar. Amonia juga memiliki sifat dapat melarutkan atau meleburkan berbagai macam logam, seperti tembaga dan juga timah. Selanjutnya, kita lihat dari segi manfaat dari sebuah zat amonia. Walaupun punya bau yang sangat menyengat dan notabene tidak disukai oleh manusia, ternyata amonia punya banyak manfaat yang sangat penting. Berikut ini diantaranya. Amonia sangat mudah terlarut dalam air, menjadi sebuah larutan sehingga ia banyak digunakan sebagai bahan pembersih, baik itu pembersih alat masak maupun alat-alat rumah tangga. Kemudian amonia adalah unsur utama dalam produksi rayon atau urea. Zat ini juga digunakan untuk membentuk pupuk seperti pupuk urea, amonium nitrat, amonium sulfat, dan lain sebagainya. Kemudian dalam industri furniture, amonia digunakan sebagai pembersih furniture dan sebagai pembersih permukaan kaca. Dalam proses industri, biasanya dapat dipakai sebagai bahan baku pembuatan asam nitrat melalui proses Ostwald. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari gas amonia dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang industri atau di bidang alat-alat industri. Amonia memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Apalagi dengan semakin berkembangnya dunia industri, gas ini dibuat secara besar-besaran. Ini adalah beberapa fungsi dari gas amonia yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dunia industri. Yang pertama adalah sebagai bahan campuran dalam industri pupuk, sehingga terbentuklah pupuk urea. Yang kedua, gas amonia digunakan sebagai bahan baku dalam industri baterai untuk membentuk amonium klorida atau NH4Cl dan asam sitrat HNO3 melalui proses Ostwald. Kemudian gas amonia digunakan sebagai pendingin dalam lemari es atau freezer ataupun perusahaan-perusahaan frozen. Gas amonia sendiri membentuk hidrazin N2H4 sebagai gas atau bahan bakar roket dan bahan peledak. Beberapa industri plastik juga menggunakan gas amonia tersebut sebagai bahan baku. Plastik yang digunakan saat ini untuk berbagai keperluan terdiri dari polyethylene dan fenol. Molecular geometry for ICl3. This is iodine trichloride. So we can imagine that we have this central iodine atom and we have 5 different things around it. Right here, like this, are 3 atoms and the 2 lone pairs. And these are all pushing away from each other. So this is going to spread out and it's going to give us our molecular geometry. It might help if we visualize this with a simulation. So the purple, that's going to be our central iodine atom. And remember, we had 3 bromines. We had 1, 2. You can see they're spreading out. Add a 3rd one. Now we have this trigonal planar. And then we have those 2 lone pairs. They occupy space. We need to add those. So there's 1, 2. So when we look at this, we see we have what's called a T-shaped molecular geometry. So the molecular geometry for ICl3, it's T-shaped. Let's go back to our Lewis structure and look at that. So we had 5 things attached to the central iodine, 2 lone pairs. If we couldn't visualize that one's kind of complicated. We could look it up on a table. We have 5 things attached, so that's our steric number, 5, and we said there are 2 lone pairs. So we end up with this T-shaped molecular geometry for ICl3. This bond angle here would be 90 degrees or about 90 degrees. The angle across here, 180. We could also use what's called the AXE notation to figure out the molecular geometry. So A, that's the central atom, the iodine. X, that would be the atoms, the bromine atoms. We have 1, 2, 3. And then E, those are the lone pairs. We have 2 lone pairs. So this would be the AX3E2. And if you look that up on a table for molecular geometry, you'd again see it would be a T-shaped or an approximate T-shape. So
Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menggambar bentuk molekul dari suatu senyawa, yaitu NH3 dan ICl3, menggunakan aplikasi kimia KingDraw Chemical Structure Editor. Namun sebelumnya, aplikasi ini kita harus download, bisa di Play Store ataupun di App Store. Pertama, kita buka Play Store kita yang ada di menu HP, kemudian kita telusuri, yaitu KingDraw Chemical Structure. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Dan perlu teman-teman tahu juga bahwa aplikasi KingDraw Chemical Structure Editor ini sudah mempunyai rating 3+, dan ulasannya 4,6, dan telah mencapai 100.000 downloaders. Jadi aplikasi ini termasuk aplikasi yang bagus juga untuk kita gunakan dalam membuat atau menggambar bentuk molekul 3 dimensi maupun 2 dimensi. Kita lihat tentang aplikasi ini. Aplikasi ini terakhir diupdate tepatnya pada tanggal 15 September 2021 dan sudah feature 1.1. Dan mengenai aplikasi ini merupakan aplikasi gratis menggambar alat struktur kimia kapan saja dan di mana saja. Dan kita lihat rating dan ulasannya cukup baik dan cukup sangat bagus. Dan ulasan yang tertera juga bagus, sangat membantu dalam pengerjaan tugas, dan aplikasinya yang luar biasa. Itu menurut ulasan mereka.